Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami, tim pengajar tata tulis karya ilmiah. Pada video kali ini, kita akan membahas materi karya tulis ilmiah berkaitan dengan komponen pelengkap awal. Pada video ini, kita akan membahas organisasi karya tulis ilmiah dan pelengkap awal karya tulis ilmiah. Organisasi karya tulis ilmiah terdiri atas 3 bagian besar. Yang pertama, pelengkap awal atau disebut juga bagian pendahulu. Yang kedua, komponen utama atau bagian isi. Dan yang terakhir adalah pelengkap akhir atau disebut juga bagian penyudah. Yang pertama, kita akan bahas komponen-komponen apa saja yang harus ada dalam pelengkap awal. Dalam pelengkap awal, meliputi halaman judul, kemudian halaman pengesahan, abstrak, ini dua, ada abstrak bahasa Indonesia dan abstrak bahasa Inggris, kemudian prakata, kata pengantar, dan daftar-daftar meliputi daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Halaman judul dapat ditulis dengan dua sistem, ada sistem lurus dan sistem menjorok. Nah, untuk yang sistem lurus bisa seperti ini. Nah, dalam halaman judul yang harus ada tentu saja judul karangan, kemudian jenis karya ilmiahnya apa, apakah makalah atau laporan penelitian, atau skripsi, tesis, disertasi, kemudian tujuan penulisannya ditujukan untuk apa, saat diajukan untuk tugas akhir mata kuliah, untuk persyaratan kelulusan, dan lain sebagainya. Kemudian nama dan NIM, mahasiswanya, kemudian ini logo, kemudian nama lembaga, nama kota, dan diakhiri dengan tahun pembuatan. Berikut contoh halaman judul yang menggunakan sistem takuk. Jika dalam sistem lurus tadi rapat kiri, semuanya dalam sistem takuk itu ditulis di tengah. Selanjutnya mengenai halaman pengesahan. Nah, halaman pengesahan ini sifatnya opsional, boleh ada, boleh tidak. Dan halaman pengesahan hanya digunakan pada karya tulis ilmiah berupa tugas akhir, baik itu skripsi, tesis, ataupun disertasi. Nah, sementara itu, pada makalah tidak memerlukan adanya halaman pengesahan. Selanjutnya, abstrak. Nah, berikut adalah hal-hal yang harus ada di dalam abstrak. Yaitu harus berisi pokok masalahnya apa, kemudian tujuan penelitiannya untuk apa, metode dan teknik pengumpulan datanya bagaimana, objek penelitiannya siapa, dan juga hasil dan simpulan. Nah, kemudian abstrak juga harus diterjemahkan ke dalam salah satu bahasa internasional, misalnya bahasa Inggris. Jadi dalam abstrak ada dua, ada abstrak berbahasa Indonesia dan ada abstrak berbahasa Inggris. Selain diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, abstrak juga ada ketentuan-ketentuan lain. Yang pertama, maksimal harus 250 kata. Jadi tidak lebih dari 250 kata. Kemudian juga penulisannya menggunakan spasi tunggal. Jika dalam bagian isi menggunakan spasi 2 atau 1,5, untuk abstrak dia harus spasinya 1. Nah, kemudian juga dituliskan hanya dalam satu paragraf. Jadi semua 5 hal yang tadi ada dalam abstrak, dia dituliskan dalam satu paragraf dan diakhiri dengan kata kunci maksimal 5 kata atau kelompok kata. Berikut adalah contoh abstrak yang menggunakan spasinya tunggal, kemudian di sini ada tujuan penelitiannya, metodenya seperti apa, teknik pengumpulan datanya, hasil penelitian, simpulan, dan juga diakhiri dengan kata kunci. Selanjutnya kita akan bahas mengenai prakata dan kata pengantar. Ini adalah dua hal yang berbeda. Oke, prakata, di dalam prakata itu dibuat oleh penulis. Jika prakata dibuat oleh penulis, kemudian memuat ungkapan syukur, memuat latar belakang masalah dan tujuan singkat, memuat ucapan terima kasih kepada pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penelitian, serta memuat saran keterbukaan untuk menerima kritik dan saran. Dan yang terakhir, berisi harapan penulis berkaitan dengan karya ilmiah yang dibuatnya. Sementara itu, kata pengantar itu dibuat oleh orang lain yang memiliki otoritas pada bidang ilmu dan kelembagaan. Jadi jika dibuatnya oleh penulis itu namanya prakata,
dan dibuat oleh orang lain namanya kata pengantar. Kemudian dalam kata pengantar isinya berupa rekomendasi mengenai masalah, nilai manfaat, dan kelebihan dalam penelitian. Selain itu biasanya kata pengantar ini adanya ditulis untuk sebuah buku dan sifatnya opsional. Jadi boleh ada, boleh tidak. Berikut merupakan contoh prakata yang di dalamnya ada ucapan syukur, syukur atas selesainya penulisan karya ilmiah ini, kemudian tujuan untuk pembuatan karya ilmiah ini apa, ada di sini, kemudian ada kendala juga yang dihadapi, dituliskan dalam prakata, kemudian ucapan terima kasih, dan keterbukaan bahwa penulis menerima kritik dan saran untuk perbaikan makalah, dan yang terakhir adalah harapan penulis berkaitan dengan karya ilmiah ini. Nah, hal yang terakhir ada dalam sebuah pelengkap awal adalah daftar-daftar. Daftar-daftar makalah atau laporan penelitian biasanya diawali oleh daftar isi. Nah, daftar isi ini memuat urutan judul pada setiap bab serta nomor halamannya. Di bab apa, nomor halamannya berapa, begitu juga dengan subbab-subbabnya. Nah, setelah daftar isi, ini ada daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Ini bersifat opsional. Ini juga sama, memuat nomor halaman tabel, gambar, dan lampiran tempat tabel dan gambar lampiran itu berada. Jadi misalnya tabel 1 tentang apa ada di halaman berapa. Gambar 1 tentang apa ada di halaman berapa. Dan lampiran A tentang apa itu ada di halaman berapa. Nah, namun yang wajib itu daftar isi dan yang lainnya itu opsional, boleh ada atau tidak. Demikian materi tentang pelengkap awal, semoga dapat menjadi acuan dalam penulisan karya ilmiah Anda. Terima kasih.